Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Nur Aini dari kelas 8H ingin menjelaskan tentang pengertian cahaya, bunyi, unsur senyawa, dan campuran. Pengertian bunyi. Bunyi adalah suara yang dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Bunyi merambat melalui udara lalu ke telinga. Proses terdengarnya bunyi. Molekul udara saling bertumbukan menimbulkan rapatan dan lenggangan yang disebut sebagai getaran. Getaran tersebut akan terus merambat di udara hingga ke telinga. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Bunyi infrasonik, bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya yaitu anjing dan hewan. Bunyi audiosonik, bunyi yang frekuensinya 20-20.000 Hz. Bunyi ini mampu didengar oleh manusia. Bunyi ultrasonik, bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 350 sampai 750 nm. Sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, merupakan gelombang elektromagnetik. Pada dasarnya bahwa cahaya akan selalu merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur atau difus. Apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata. Pemantulan teratur. Apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata. Pengertian dari unsur senyawa dan campuran. Unsur senyawa dan campuran adalah sesuatu yang menempati ruang, memiliki massa, dapat berubah secara fisik maupun kimia. Unsur metaloid. Unsur-unsur peralihan antara unsur logam dan logam yang memiliki sifat logam dan logam. Sifatnya berupa padatan, rapuh, dan bisa mengantarkan listrik dengan kondisi tertentu atau biasa disebut sebagai semikonduktor. Contohnya yaitu boron, silikon, arsenik. Unsur logam. Sifatnya yaitu kuat dan keras, mudah dibentuk atau ditempa, bisa mengantarkan listrik, dapat ditempa. Contoh unsur logam yaitu aluminium, seng, dan tembaga. Unsur non-logam. Sifat-sifatnya yaitu tidak dapat ditempa, tidak mengkilap, memiliki kemampuan mengantar listrik yang rendah. Contoh unsur non-logam yaitu oksigen, hidrogen, helium. Unsur metaloid. Unsur-unsur peralihan antara unsur logam dan logam yang memiliki sifat logam dan logam. Sifatnya berupa padatan, rapuh, dan bisa mengantarkan listrik dengan kondisi tertentu atau biasa disebut sebagai semikonduktor. Contohnya yaitu boron, silikon, arsenik. Jenis-jenis campuran. 1. Larutan. Ciri-cirinya bersifat homogen, zat larut tersebar merata, tidak dapat disaring, contohnya air sirup. 2. Suspensi. Ciri-cirinya bersifat heterogen, mengendap, bisa disaring, contohnya air kopi. 3. Koloid. Ciri-cirinya bersifat heterogen, bisa disaring dengan penyaring ultra, bersifat stabil, contohnya susu. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang dibentuk oleh unsur logam yang berikatan dengan unsur logam dan non-logam. Pengertian campuran. Campuran adalah penggabungan dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat asalnya, contohnya air kopi. Campuran tidak memiliki zat baru, dan zat pembentuknya masih bisa dipisahkan dengan cara tertentu. Jenis-jenis campuran. 1. Larutan. Ciri-cirinya bersifat homogen, zat larut tersebar merata, tidak dapat disaring, contohnya air sirup. 2. Suspensi. Ciri-cirinya bersifat heterogen, mengendap, bisa disaring, contohnya air kopi. 3. Koloid. Ciri-cirinya bersifat heterogen, bisa disaring dengan penyaring ultra, bersifat stabil, contohnya susu.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.